peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita laksanakan secara bersama-sama di Masjid Jami Nurul As'adiyah Jalaju. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri teladan yang baik bagi kita semua, dan bahkan Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi keberkahan dan kelancaran acara kita pada malam hari ini, mari kita buka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah dengan mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ki Muda Mustari Mubarak SPDI. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وأهله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan panitia pelaksana sekaligus sambutan kepada Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru MAP. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Al-Mukarram, pembawa hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu. Dalam hal ini pribadi Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG, Kepala Biro AUK IAIN Kabupaten Bone, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pengurus Yayasan Nurul Asadiyah Calacu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Calacu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu yang sempat hadir pada kesempatan ini bersama dengan seluruh jajarannya. Begitu juga Kepala Sanawiyah Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu bersama dengan seluruh jajarannya. Yang kami hormati para pengurus masjid yang datang dari berbagai masjid. Yang kami hormati para pengurus majelis taklim yang juga datang dari berbagai masjid. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang sempat hadir pada kesempatan ini, serta seluruh hadirin dan hadirat, seluruh undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada malam ini di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai tradisi kita di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, setiap ada kegiatan keagamaan kita selalu mengingat kepada pewakaf masjid kita, dalam hal ini almarhum walama, juga pewakaf tanah untuk tempat santri kita yang mondok di Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu, dalam hal ini Ibunda Salaman Cindra, dan juga kepada seluruh pengurus masjid yang telah mendahului kita, yang punya peran dalam pengembangan Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, seperti halnya almarhum Bapak Haji Abdul Qadir Demananrang, Bapak almarhum Haji Penongi, Bapak almarhum Haji Cabasanusi, Bapak almarhum Haji Rafidullah. Jadi itu dia lupa Bapak Haji Rafidullah, pimpinan Bank Islam kemarin yang banyak berkontribusi terhadap pengembangan Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, dan juga dari jamaah perempuan kita yang banyak memberikan peran kita, yaitu Ibu Marhamah Haji Cabah. Kita juga menyampaikan kepada seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah, di mana pahala bacaan surah Al-Fatihah yang kita bacakan yang benar, kita peruntukkan kepada orang-orang yang telah saya sebutkan tadi, beserta seluruh jamaah yang telah almarhum, termasuk kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Sudirman Meru yang diamanahkan untuk mewakili panitia menyampaikan laporan. Pertama,
kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada kesempatan ini, teristimewa kepada pembawa hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kehadirannya di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan panitia. Dan tentu lewat kesempatan ini juga atas nama panitia pelaksana, dalam hal ini selaku Ketua Bapak Haji Muhammad Tamrin, Sekretaris Lis Dafiq, dan Bendahara Haji Amran Ambodale menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya di dalam pelaksanaan acara ini, mulai dari pengedaran undangan sampai selesainya acara ini terdapat suatu kesalahan dan kehilafan, olehnya itu mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa terselenggaranya kegiatan Maulid di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu sebagai bentuk laporan bahwa dilaksanakan atas dasar partisipasi dari jamaah Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, terutama dalam pengadaan suguhan makanan yang kita akan nikmati pada malam ini, terutama masyarakat yang ada di sekitar Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu. Olehnya itu, atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf bila ada hal yang kurang dan ucapan terima kasih kepada seluruh penyumbang yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini dan memberikan sumbangsinya untuk kita suguhkan kepada para jamaah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami mendapat amanah untuk menyampaikan bahwa sumbangan-sumbangan yang Bapak berikan kepada Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu alhamdulillah sudah diberdayakan, akan tetapi program pembangunan Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu tetap membenar diri, tetap dilaksanakan pembangunan. Olehnya itu kami tetap mengharapkan partisipasi daripada jamaah untuk senantiasa memberikan sumbangsinya. Begitu pula sekolah Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu dan Sanawiyah yang ada di Yayasan Nurul Asadiyah Calacu, tentu ini merupakan juga partisipasi dari masyarakat. Olehnya itu tentu kami mengharapkan bagaimana kita semua dapat memberikan dukungan sumbangsi atas pengembangan sekolah kita, termasuk yang kita adakan di masjid ini adalah Pondok Hafiz. Ya, di sini di masjid kita ada juga Pondok Hafiz yang senantiasa dipimpin oleh imam rawatib kita, baik dari santriwati maupun dari santri laki-laki. Jadi itu semuanya mengharapkan dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah, satu kesyukuran dari kita semua. Tadi anak sekolah kita dari Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu mendapat amanah untuk menjadi pengibar bendera di peringatan 17 Agustus di Lapangan Merdeka. Dari 70 personil pengibar bendera, anak kita yang terpilih sebagai pemegang bendera untuk dikibarkan. Ini suatu prestasi bagi kita dan suatu penghormatan bagi sekolah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tiada harapan yang terbesar daripada kehadiran kita di tempat ini, di samping untuk meningkatkan hubungan ukhuwah atau silaturahmi, dan juga tentu kita berharap bagaimana kita bisa memetik hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu kami berharap mudah-mudahan kita dapat menyimak daripada apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Al-Ustaz. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan sekaligus sambutan yang dihantarkan oleh Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru MAP. Kepadanya kami haturkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya tibalah saatnya, mari kita dengarkan bersama dan simak bersama hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dihantarkan oleh Bapak Al-Ustaz
Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG. Kepada Al-Ustaz dengan hormat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, teristimewa alim lebina Degruta Kiai Haji Yusuf Razak selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Asadiah Calacu, sahabat kakanda saya Insinyur Sudirman Miru, dan seluruh alim ulama, para orang tua kami, segenap pengurus Masjid Nurul Asadiah Calacu, dan jamaah yang berbahagia yang saya muliakan. Suku Rio Renuku engkau hadiri Rio lo ala biretak manang rilana iwan ni melebihi nasabah si wujud rupata rigau engkata mat depu-depungan rion rong melebih nenia gau temaka lebihna nasabah ada pungeta rilana iwan niwehe. Tentu ni digagalai ngakata sangadina melo ki butikange lupona papujitna lo rifamulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yewe cakaruduta isalai jama-jamata makotor memang dua telu kesibukan-kesibukan yang selama ini kita lakukan. Nih, mudah-mudahan karena besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan kita hadir di masjid ini, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian nereko matunga-tunga ki engka hadiri rilne masigi nasabak lupona papujita Lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah talulungan ngijancin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi-nigi tahu mapuji loriya nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si wolong-polong si raga-raga si pak bindru Nabi tak mati risuroga pamasena fuang Allah Ta'ala. Mailo kiga si bawa Nabi tak mau, tentu tidak ada yang tidak mau. Naik ye hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka fadiuluna. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati, nigi tahu fatuwi sunnatku
Ia nari itu tahu ahabbani nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapuji luri iya. Jejeru papuji lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kata-kata. Dan niya nasabak wirikadami. Beda wirikadana anak muda engkai mapuji luri sidi anak darah. Udik jaji timun nami meti makada mapuji ka luri ini. Naik ke udik jaji ya tinna de. Nasabak de nabutikan ini nasabak pangkaukan. Nariko engka anak darah dijanji pulih risiti kalulu. Di wisna makadang kamu apa kalulu ku yang musigi we. Engka ga. Wih, maiga ka apa kalulu. Dulu itu ka pangan ka tudayulu. Nariko ada nabi mati na ikede nabutikan ni. Ai ragu kamu apa tu makada mapuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja yang dibahas dulu ya weh. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kogi cara namai lo iris ngiru sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya cara na tuntun tangki yero tu pandrita tamapua mula riolo rumairu di Indonesia terutamanya hingga saat ini adalah dengan melaksanakan peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya irapi-rapi madi cengiro gau pangkau kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuamman inawuting imancaji salumpi madeceng nariale sebagai uswatun hasanah teladan rigau akkat tutungetar lebuk neye liluna fuang Allah Ta'ala. Kalau kita tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perilakunya, dengan sikap-sikap kehidupannya, maka bagaimana caranya kita mau mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hadir Rasulullah sebagai uswatun hasanah dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke muka bumi ini sebagaimana yang difirmankan Allah di surah Al-Anbiya ayat 107. Narambi puang Allah Ta'ala rigau makadana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Majepunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain tujuannya hanya karena ingin menjadikan rahmat bagi segala alam ini. Menjadi pamasih rahmat rilinue bersama dengan segenap isinya. Inilah sedikit hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada saya untuk memberikan sedikit uraian tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, rahmat. Setiap hari kita ini sebagai umat Islam selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya kalau kita salat, kita membaca suratul Fatihah, kita juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyayang kepada kita segenap umatnya dan sekaligus
untuk kita bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap penyayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditanamkan di relung-relung hati kita yang terdalam. Ipat dimulai rilalena atit tak kami mari lelenge nak du paripang kau ketak, maka memang kita adalah orang yang sangat penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang. Penyayang kepada siapa? Mapa mulai anak-anak letuk tomotua. Nah sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapa mulai tosoki letuk tahu kami nak kasih malak de nabuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipangka nenia rakyat biasa dek nabedakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapada batena bigui pangkau kena yang mengandung rasa cinta dan kasih sayang. Nare oko engkasih ditahu na beda-beda kangi tosogi si bawa to kasih berarti dek patu namarola lori salompitna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakah kita membedakan antara orang kaya dengan orang miskin? Biasa? Di rumah kedah. Kalau biasa Bapak Ibu sekalian perlakuan kita berbeda, berarti dek panatumarola di salompitna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dalam berbagai macam peristiwa sangat menghargai anak yatim yang tidak punya orang tua, sangat menghargai orang miskin yang tidak punya apa-apa. Bahkan sering kita mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang yang tidak mampu hanya sekedar untuk menyapa, bahkan menyuapi sang miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita sudah seperti itu, alhamdulillah. Nareko engka to kasiasi rikampota, sesungguhnya itu rahmatnya Allah yang dihadirkan kepada kita. Nareko engka anak yatim ribolata, ribalibolata, rikampota, sesungguhnya Allah menghadirkan rahmat kepada kita. Apakah kita memanfaatkan anak yatim dan fakir miskin, anak terlantar itu sebagai rahmat bagi diri kita, ataukah kita justru membiarkannya? Benenge puang Allah Ta'ala meluk masuk gimana ngi rupa tahu degaga masusah di seserajan na puang Allah Ta'ala. Tapi magi na angka to kasihasi na pancaji puang Allah Ta'ala, namun imaga kesina di kampung, di tempat itu pasti ada orang yang kasihasi, pasti ada orang yang tidak mampu. Untuk apa itu dihadirkan Allah? Untuk menjadikan orang itu sebagai ladang bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita setiap hari memperingati, setiap tahun memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik yang kamu pasijita, ang kamu pasallauta, ang kamu pabalibolata anak yatim, naik dia naik pelihara, dia naik jampangi, melok masikola na dega gawad dinapake masikola, melok mapajaju makasin na dega gawad dinapake nasabat dega mengkaiwi. Pada saat seperti ini bagus sekalian, sesungguhnya kita belum menjadikannya sebagai ladang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang saya muliakan, Rasulullah begitu cinta terhadap anak-anak yang masih kecil. Sewa waktu apun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masampaja Nabi nangke apuna min reki leketna. Ia Nabi napa metai sujud na de na tokong na sabak magay. Nataja ngilesok na apuna poleri leketna na inapai mailok tokong. Betuan na ada malak da imapoji. Nabi tak lori anak-anak mabaicu. Kalau kita punya anak bagus sekalian, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita bahwa
Ajak mudidi anakmu nasabak cai mai gari bolamu. Ajak mudidi anakmu nasabak pak gerak meliwat. Pak gerak taliwat-liwat lori anak. Jangan engkau didik anak-anakmu dengan kata-kata yang kasar. Bahkan jangan didik anak-anakmu dengan banyak perintah. Tapi didiklah anak-anakmu dengan cinta dan kasih sayang. Didiklah anak-anakmu dengan keteladanan. Didiklah anak-anak kita dengan cara yang penuh dengan kasih dan sayang. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, di sini di Sengkang ini, kampung kita ini banyak pondok pesantren. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, satu kesyukuran. Banyak orang yang tidak mau masukkan anaknya di pondok pesantren. Magi na cia patame anak di pondok pesantren ini nasabak malak dek gerino puji. Dek na uli masarang si bawa anak-anak nah. Padahal sesungguhnya bagus sekalian, boleh jadi anak-anak yang selama ini selalu berada dengan kita, justru mereka pangkau keweding nasabari nama dosa anak-anak tak. Saya tanya ke ibu-ibu sekalian, kalau di rumah itu mah biasa kata noko anak tak? Biasa kan? Tapi nari kota patame pesantren itu dan niga anak tak? Rindukah sama anak-anak kita kalau anak kita ada di pesantren? Rindu. Kalau kembali ke rumah, hari pertama, hari kedua, masih disayang-sayang anaknya. Napandre madeceng aga naboji anak na napandre. Tapi gena ni talungas so mapamula di makasara-kasara bicaran na indok na, ambok na lori anak na. Magay. Biasakah begitu? Biasa bagus sekalian. Karena itu bagus sekalian, kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta yang tulus kepada anak-anak kita, biarkan anak kita jauh dari kita, bukan berarti karena kita tidak cinta kepadanya, tapi kita ingin agar supaya anak-anak itu yang jauh dari kita karena dia ada di pondok pesantren, muncul ketulusan dalam hati, rasa rindu orang tua yang menumbuhkan doa-doa yang tulus yang bisa menyebabkan anak-anak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ganit ni siulang anak na ko pesantren ni, dia penang kana jok kecele-celengi ni. Tiba-tiba mandre ribolana. Anu makasing nandre, ningerang ya anak na we kasih anakku agar nandre ko pesantren ni. Iwe andre bete balewe tunu balewe na pujilad ro kasih anakku. Ketika itu muncul kerinduan seorang ibu terhadap anaknya yang jauh darinya karena dia di pondok. Akhirnya menetes air matanya sang ibu karena rasa rindunya sama anaknya. Ketika air mata itu menetes, maka lahirlah kerinduan yang besar disertai dengan doa yang tulus. Puang, tapa salama ke kak kasih anakku. Malah dek kasih upuji anakku. Nika melupu pipa puji kuri anakku nasabak utari ku pasantrenge kuam menginat 77 matuntu pat disengang naisengi pasilengan nyesengi maja nenia majeceng namarola lori salompit na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati insyaallah na pasiruntu ki puang Allah taala di surga pamasena. Amin ya rabbal alamin. Ini bagus sekalian. Tapi kalau anak kita ada di rumah, tak disangka kita biasa mengucapkan kata-kata yang kasar. Tak sengaja terkadang kita mengucapkan kata-kata umpatan yang boleh jadi di situ disertai dengan bisikan-bisikan setan yang akhirnya menjadi hijab bagi anak-anak kita untuk mendapatkan rahmat dan nyiapa masih nepuang Allah Ta'ala. Karena itu tidaklah layak orang Sengkang kalau dia tidak masukkan anaknya di pondok pesantren. Bagus sekalian yang saya muliakan, paiman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin adalah sosok yang sangat lembut sikap dan perilakunya terhadap siapapun. Tidak hanya kepada manusia, bahkan terhadap hewan pun, terhadap tumbuh-tumbuhan pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut sikap dan perilakunya. Sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan seorang sahabatnya. Sahabatnya itu adalah seorang yang suka memelihara kucing.
naruntuk na di anak coki na sama malada na mapuji sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ricoki, diambil kucing itu diusap dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Bahkan dia memiliki jubah napatame rucukinna umrna pujinna napatame ku jubahna. Kemudian berjalan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu dengan Rasulullah, yiro coki apa namanya itu kalau kucing itu bunyi? Ya, memiungi. Akhirnya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah justru kagum terhadap sahabatnya ini. Sehingga Rasulullah memberikan nama sahabat itu dengan nama Abu Hurairah, Ambok Coki, yang cinta terhadap kucing. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian siapa itu Abu Hurairah? Adalah sahabat yang selama ini kita ikuti ungkapan-ungkapan yang pernah diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita pernah mendengarkan riwayat seorang perempuan yang asusila, yang dalam hidupnya bergelimpangan dengan dosa. Akan tetapi suatu ketika dia mendapati seekor anjing yang kehausan. Maka dalam riwayat sang perempuan asusila ini mengambil slok sepatunya ataukah alat yang lain dalam riwayat nainap panapinungi iro asu engkai taliu-liu dekana. Ternyata dalam riwayat perempuan ini justru mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terampuni dosanya hanya karena sekedar memberikan minum terhadap anjing yang kehausan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya tidak bisa membayangkan ketika seseorang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah menggoreng ikan, kemudian ikannya diletakkan di atas meja, tiba-tiba datang seekor kucing kemudian melahap ikan yang telah diletakkan di atas meja. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nareko enggak pastering ya keteni kira-kira age goreng ya pastering. Ya. Bagus sekalian yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu, tapi sangat cinta dan kasih sayangnya luar biasa terhadap makhluk. Jangankan terhadap kucing, terhadap anjing, terhadap hewan apapun Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak boleh kita berlaku kasar. Wala taqtulun nafsan lati haramallahu illa bil haqq. Dek sisa-sisa na wedding riuno itu si dia anu makin nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Tapi kalau ada alasan yang dibenarkan, bolehlah kita membunuhnya. Ada ular yang berbahaya, dikhawatirkan bisa menggigit kita atau keluarga kita. Ada kalajengking yang berbahaya masuk ke dalam rumah, ada alasannya untuk kita membunuhnya. Ya, kalau Anda guru Pak Menteri Agama itu pernah mengisahkan begini. Ketika mendapati kecoa, ibu-ibu suka kecoa tidak? Pasti tidak, cicik ya. Ya, geli bagus sekalian. Padahal belum ada riwayatnya kecoa itu menggigit orang. Ya. Akan tetapi gelinya luar biasa terhadap kecoa, terutama perempuan-perempuan itu kalau dapat kecoa kelik-kelik luar biasa. Padahal dia pegang riwayat nan kata naiking kecoa. Bagus sekalian. Ya. Kalau mendapati kecoa tapi tidak mengganggu, biarkan aja lah dia hidup. Ya, kecuali kalau dia membawa penyakit, maka bolehlah ada alasan untuk kita halau pergi dari luar rumah dengan membersihkan rumah kita. Tapi kalau rumah kita kotor, kalau rumah kita banyak sarang-sarang yang bisa ditempati tikus dan kecoa, bahkan nyamuk bagus sekalian, berarti bukan salahnya kecoa itu datang ke rumah kita, bukan salahnya tikus itu datang ke rumah kita, bukan salahnya nyamuk.
datang ke rumah kita, tapi salahnya kita yang tidak merapikan, membersihkan rumah kita, sehingga mereka itu makhluk-makhluk Allah juga datang ke rumah kita dan boleh jadi mengganggu. Karenanya cara yang terbaik Bapak sekalian untuk kita tidak membunuh binatang yang tanpa alasannya dibenarkan adalah hindarkan rumah kita dari kerumunan nyamuk, kerumunan semut, kerumunan tikus, dan kerumunan kecoa-kecoa yang kita tidak sukai. Itu jauh lebih bagus ketimbang membiarkan rumah kita, tempat kita penuh dengan kotoran yang akhirnya disitulah berkumpul makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak senangi, yang pada akhirnya boleh jadi kita membunuhnya. Tumbuh-tumbuhan juga demikian Bapak sekalian. Hewan dan tumbuhan nareko makasigi bateta berperilaku terhadap mereka, maka justru juga akan memberikan manfaat yang baik kepada kita. Sedia palon rumah Bapak sekalian, petani, pekebun, dia tidak akan bisa menumbuhkan tanamannya menjadi subur kalau dia tidak ada rasa rahmah di dalam dirinya terhadap apa yang dia tanamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka menanam bunga-bunga, nareko biasa ki, ibu, bu, suka bunga-bunga bu, biasa ki matana bunga-bunga, maka sehingga dia terbunga nareko keluar di bunganya dengan berbagai macam warna-warnanya, suka sekali. Tapi apakah bunga itu keluar begitu saja bunganya? Tentu tidak. Naikia sedih tahu nareko punai bunga-bunga kebolana ele-kele jok kena cuke-cuke tanana. Nainapa no bolo-bolo. Setiap pagi atau sore dia pegang bunga-bunganya, maka yakin dan percaya bunga-bunga itu juga akan tumbuh subur, memberikan rasa yang sangat baik terhadap pemiliknya, sehingga kita senang melihatnya karena dia juga adalah makhluk. Naikia nareko ipoji mimpi bunga-bunga tumbuh, berkembang, mekar, naik dia nangkan sentuh-sentuh, dia nangkai pakai kiri-kiri tanana, dia nangkan bolok-bolok, bunga-bunga itu juga punya perasaan, akhirnya menggeli. Nah, sebab menggeli akhirnya layu. Ketika dia layu, apakah bagus kita lihat? Tentu tidak bagus kita lihat. Tapi nareko kita pelihara dengan baik, maka insya Allah akan memberikan manfaat yang baik pada kita karena dia tumbuh dengan subur. Petani di sawah, pekebun di kebun, demikian juga bos sekalian. Nareko meloki, bos sekalian, kalau di sini kebetulan ada petani, karena di sini kan rata-rata pengusaha, tapi saya yakin pengusaha yang punya kebun dan sawah. Ya. Nareko meloki ru tanda-tanda maka situona bagus sekalian, maka lahirkanlah kehadiran Rasulullah SAW di tanaman kita itu. Bagaimana menghadirkan Rasulullah SAW di tanaman kita itu? Menghadirkannya rasa cinta kita itu kepada Rasulullah SAW. Ya, kita sematkan rasa cinta itu kepada tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Ifwa melo kejoka matana tugaluta. Ditanam itu karena kita ingin agar supaya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan baik untuk bisa menghidupi diri kita dengan keluarga kita. Maka itu adalah bahagian dari ibadah. Kemudian ditanam dengan penuh rasa cinta. Setiap hari kalau malam kita ingat tanaman kita, besok aga si rupigau belo kajuk kagalunge, insya Allah narekuun itu ditinggerannya tanah-tanah. Besok pagi-pagi pasti kita bersemangat datang untuk memperbaiki tanaman yang kita tanam. Kenapa? Karena ada rasa cinta, ada rahmat di situ. Engkau cinta mumpuk di lelena kita, sehingga pagi-pagi kita bangun bersemangat untuk pergi ke kebun. Pengusaha juga demikian bagus sekalian. Siapapun kita yang mencintai usaha yang kita lakukan, kalau usahanya betul-betul dilakukan dengan rasa cinta, maka pasti usahanya akan sukses. Tapi nareko si tengah-tengah nih, papujinna di usahana, si tengah-tengah itu waselena. Nareko matong-matongan yang berusaha dengan baik, maka dia cinta, karena cintanya maka dia pelajar dengan baik. Dia pelajari pangsa pasar sebagaimana mestinya, dia pelajari
maka dia menjual hal seperti itu. Dia pelajari terus sehingga berkembang usaha-usaha itu. Kenapa? Ada rasa cinta. Nah, ikan dari kongka papalu, dia napoji di balu-balu. Nah, bagus sekalian, yakin dan percaya makutu tujuk ke buka itu kona. Kenapa? Tidak ada rasa cinta di situ. Maka hadirkanlah rasa cinta kita kepada apapun profesi yang kita lakukan. Kalau kita seorang guru, mencintai profesinya sebagai seorang guru, maka yakin dan percaya dia akan tulus melaksanakan profesinya sebagai guru dan dia nikmati. Ya, alina temalabita Pak Imam, saya yakin dia mencintai profesinya karena beliau adalah hafiz, bagus tilawahnya, menyamang isat inarik wapas sempajang. Dia cintai profesinya. Tidak akan mungkin dia mau mendidik anak-anak kita di sini mengaji dan dia makapala maguru agama kalau tidak ada rasa cinta yang hadir pada dirinya. Mega mua jama-jama lainnya wedding nasabari na maega napapole dan lino. Naikia Allah menghadirkan rasa cinta sehingga profesi itu dia lakukan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya, akhirnya menyamang nasadin napigau de napigau nasaba iming-iming gaji, iming-iming nafkah. Kalau toh itu ada pada dirinya, bukan itu menjadi tujuannya, akan tetapi dilakukan karena penuh rasa cinta. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mengajarkan kepada kita untuk kita bisa saling cinta dan sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Hari ini tanggal 17 Agustus Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan negara Republik Indonesia 81 tahun yang lalu bisa diraih. Itu kenapa? Karena rasa cintanya para pejuang-pejuang kita terhadap tanah air, sebagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terhadap tanah leluhurnya Makkatul Mukarramah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan Makkatul Mukarramah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Makkah, tempat kelahirannya. Naikia angkan kasih waktu Nabi tak nasalai tanah Makkah, bukan karena tidak cinta terhadap tanah leluhurnya, tanah kelahirnya, akan tetapi karena dia diusir, tidak disayangi, tidak dicintai oleh penduduk-penduduk Makkah yang jahiliyah pada saat itu. Akhirnya malaikat nabur dapur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. 8 tahun kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Maka kita kenal dengan istilah penaklukan tanah Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam istilah sejarah disebut dengan Fathul Makkah. Fathul Makkah itu adalah kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah kembali ke Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana Rasulullah masih mendapati orang-orang yang memusuhi Rasulullah pada saat itu. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mendapati orang-orang yang membenci Rasulullah pada saat itu. Tapi ketika pasukan Rasulullah SAW datang ke Mekah dan mampu menguasai tanah Makkatul Mukarramah, orang-orang yang dulunya membenci Rasulullah justru dirangkul, disayangi dengan baik, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Yang akhirnya cinta dan kasih sayangnya itulah yang membuat orang sadar, maka dapat kesitungan nyiru Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan pada akhirnya bisa bersahadat untuk masuk Islam. Itulah kelembutan Rasulullah SAW. Tidak pernah ada rasa benci terhadap siapapun, apalagi yang namanya dendam. Rasulullah SAW tidak ada dendam di dalam dirinya. Maka bersyukurlah kita ini yang mendapati Rasulullah SAW, mendapati ajaran-ajarannya. Walaupun kita tidak mendapatkan fisiknya Rasulullah SAW, akan tetapi kita mendapatkan tuntunan-tuntunannya, risalah-risalah kehidupannya, ampe-ampe madecina angkamopi tuli irampe, dan kemudian kita berupaya untuk berusaha mengikutinya. Karena itulah bagus sekalian, nareko irampe asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan? Maka kita harus bersalawat.
Bahagian dari bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sangat tinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menceritakan kejelekan-kejelekan sesama makhluk ciptaan Allah, sesama insan manusia. Nacian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam icarita jakna pada tak rupa tahu. Saya melihat tema kita pada hari ini tema yang sangat up to date, saya kira meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era digital. Saat ini Bapak sekalian, mata kita terbelalak melihat handphone kita setiap hari. Setiap hari ketika kita membuka Instagram, setiap hari ketika kita membuka Facebook, setiap hari ketika kita membuka WA, sangat sering kita menemukan berita-berita seseorang menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Maka sesungguhnya ketika kita menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, kalau toh itu benar adanya, maka dia menjadi ghibah. Ghibah itu adalah dosa. Dan ketika cerita yang tidak baik itu adalah hoax, adalah tidak nyata, bukan fakta, itu adalah kebohongan, maka sesungguhnya Bapak sekalian, kita melakukan fitnah. Nereko macarita kisit dicerita tem makuah anu den atau ne cerita Bapak sekalian, berarti kita melakukan fitnah. Dan kalau kita memfitnah seseorang, pada hakikatnya dosanya lebih besar ketimbang kita membunuh orang. Bahayanya media sosial Bapak sekalian, satu ketukan enter di handphone kita, ketika kita sudah menulis, mengetik suatu informasi ataukah meng-share, kita membaca berita, kemudian berita yang kita terima itu adalah berita yang belum kita verifikasi, belum tabayyun, padahal Allah sudah menuntunkan kita dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, nereko terima ko setie informasi berita dari orang-orang fasik, fatabayyanu, tabayyunlah kita, periksalah dulu apakah informasi itu benar ataukah tidak benar. Kalau informasi itu benar, adakah manfaatnya untuk kita sebarkan ataukah tidak? Kalau tidak ada manfaatnya, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik kita diam ketimbang kita mengirim berita-berita itu. Kalau kita mendengarkan informasi, kita belum mampu untuk memastikan bahwa berita ini benar, kemudian kita men-share, dan ketika kita sudah share, kita sudah sebarkan, dan ternyata itu adalah kebohongan, adalah ketidakbenaran, ada 1000 orang yang membacanya, bahkan boleh jadi bisa sampai jutaan orang yang membaca. Maka bagaimana caranya kita bisa dimaafkan dosanya? Ijokai piru tawo si sebuiru melo dampa tak dampa kamaraja engkau tunang yang pura ukiri ko Facebook ternyata anu salah pala yero joka pi melo dampa koro nak dampa ngapiero tawe nak pernah dampa ki puang Allah taala dosa bahayana sekali. Kalau ada 1000, ya, nah kita tidak bisa mengetahui siapa orang yang membaca informasi yang kita sebarkan di media sosial itu, sama sekali kita tidak bisa tahu. Karena tidak ada notifikasi yang masuk di handphone kita bahwa oh purna baca yanu. Beda kalau di WA mungkin bisa, tapi kalau di Instagram, di Facebook kita tidak tahu. Di WA kalau di grup-grup kita tidak tahu. Ya kalau ribuan orang yang membacanya, bagus sekalian, Masya Allah, betapa dosa kita ini begitu banyaknya yang justru mungkin kita ingin tenang. Sekarang ini ada fenomena yang sangat berbahaya. Apa itu? Fenomena FYP. Apa lagi itu? FYP, ya. Saya tidak tahu apa kepanjangannya itu FYP.
adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang di media sosial supaya mendapatkan banyak followers, banyak pengunjung, banyak yang membaca postingan-postingannya. Akhirnya karena banyak dia bisa mendapatkan income, dia bisa mendapatkan pendapatan, ada keuntungan yang didapatkan, sehingga terkadang berita-berita yang tidak diverifikasi langsung saja disebar. Kenapa? Karena ingin mendapatkan FYP. Luar biasa kalau seperti ini terjadi pada diri kita, bos sekalian. Boleh jadi kita mendapatkan 1 juta, 2 juta dari berita yang kita sebar, tapi apakah sebanding 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta itu dengan dosa yang ditimbulkan dari berita yang kita sebarkan? Nauzubillahi min zalik. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, era sekarang, era digital sangat berbahaya. Tapi kita mesti juga jangan buta dengan era teknologi yang canggih. Ya, kita harus belajar, kita harus tahu, akan tetapi pemanfaatannya kita harus memanfaatkan pada hal-hal yang baik. Sekarang ini susah membedakan mana yang benar. Ya, kita kadang melihat Prabowo pidato, suaranya persis, padahal sesungguhnya itu adalah hasil kerjanya artificial intelligence atau AI. Saya bisa berpidato seperti ini, bagus sekalian, di YouTube tanpa harus saya berpidato mengucapkan, hanya mungkin diketik di komputer, masukkan di aplikasi AI, kemudian foto saya dihadirkan, maka saya bisa berbicara walaupun bukan saya sesungguhnya yang berbicara, tapi persis orangnya adalah itu, suaranya persis, bagus sekalian. Nah, kalau kita melihat ini tanpa punya pengetahuan yang cukup untuk bisa membedakan apakah ini fakta atau ini hoax, maka kita bisa jadi korban. Langsung kita cap, bisa hanya Prabowo ngomong begitu ya, padahal itu adalah hoax. Luar biasa bos kalian ini sekarang. Kalau kita buka handphone kita itu sangat susah membedakannya, mas kalian. Sangat banyak orang ingin mencari pundi-pundi rupiah dengan membuat berita-berita yang bohong, karena ternyata banyak orang yang suka membaca berita bohong. Inilah susahnya. Ada berita benar, ya ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat, ceramahnya Ustaz Abdul Somad, ceramahnya para tokoh-tokoh agama kita yang bagus, tapi jarang kita membukanya. Tapi ketika mendapatkan di Facebook berita yang tiba-tiba kita penasaran karena sisinya adalah bohong, langsung kita buka, dibaca semua, berjam-jam banyak yang kita baca, akan tetapi tidak memberikan manfaat, bahkan boleh jadi justru menimbulkan dosa. Bapak sekalian yang saya muliakan, tentu hikmah dari maulid ini sangat panjang kalau kita mau urai. Akan tetapi pada kesimpulannya bapak sekalian, Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita sebagai rahmatan lil alamin, untuk menyebar cinta dan kasih sayang di antara kita. Dari kusipam masing-masing di masih lesureng, sifat bindru-bindru madece ni anak si bawa ambo maka sini asitulu-tulun na andri si bawa kakai, maka sini batin atau sogi ilaur itu kasih-kasih, matuo itu kasih-kasih, maka sini tumaparente lori raya nah nenia mapato tu raya eluri tuma parenta narigo angkana parenta madeceng, maka insya Allah itu adalah bentuk kasih sayang. Dan kalau sudah kita lakukan hal seperti itu, sesungguhnya makna dari peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW sudah kita miliki. Akan tetapi narikoang kamu apa tahu si pika-pika masih lesuran gara-gara waram-param mana, maka sesungguhnya pada saat seperti ini bapak sekalian, kita jauh dari Rasulullah SAW. Engkau mau tahu, napoi cerita jakna pada narupa tahu naik ya, mabelai alena poleri, pangkau kang angkewut digni, runtu ijak engkai napukan ka alena, maka sesungguhnya ini adalah bencana yang besar bagi kita sekalian. Bapak Ibu, sangat mudah menemukan kesalahan-kesalahan orang lain, tapi pada hakikatnya Rasulullah menuntun kita, jangan engkau mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tapi justru Rasulullah menuntun kita, hasibu anfusakum, paressa alemu,
Parissa alimu. Jangan sampai justru banyak kesalahan-kesalahan yang kita miliki, banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki, tapi kita tidak meluangkan waktu sejenak saja untuk menatap diri kita. Oh, saya ini lebih suka banyak membuang-buang waktu. Oh, saya ini lebih suka membaca berita-berita bohong ketimbang membaca Al-Quran. Oh, saya ini lebih suka bercerita dengan tetangga tanpa ada ujung pangkalnya ketimbang tinggal sebentar di rumah sebelum beraktivitas melaksanakan duha. Saya ini tahu bahwa witir itu adalah sangat baik dilakukan, tapi terkadang kita masih melalaikan witir itu. Kita tahu bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba asraka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud itu sangat mulia, akan tetapi masih kita tinggalkan. Sengaja kita terlambat tidur hanya karena ingin menonton film Korea dan lain-lain sebagainya. Akhirnya tengah malam baru tidur, tidak bisa bangun tahajud. Subuh hari didengarkan masjid mengumandangkan azan, akan tetapi hatinya tak tergerak untuk datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Ketika masjid-masjid mengumandangkan salawat-salawat, akan dipandang biasa-biasa saja, tidak ada gerakan dalam hatinya. Oh, puang syukur marajaka muparati ka utu sampajang magrebi ma peri-peri di joka malawi jenne ni pasai dia lewi joka ma birejama di masigi. Apakah sudah kita periksa diri kita dengan hal-hal yang seperti ini? Mungkin sepele, akan tetapi sangat menentukan masa depan hidup kita di dunia, lebih lagi masa depan kita di yaumul kiamah. Jemaah yang saya muliakan, karenanya setiap tahun kita melaksanakan maulid. Tapi kalau kita tidak beringi dengan renungan-renungan yang mendalam, maka maulid jalan begitu saja. Akan tetapi boleh jadi kita pulang tak membawa apa-apa. Mari Bapak sekalian, di penghujung ceramah saya ini, saya mengajak diri saya, mengajak saudara-saudaraku semua, mari kita dekatkan di dalam relung hati kita yang terdalam. Ipuang meringeraki lur nabita, ajan ciki lur yaleta. Yakinkan malam ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan kehadiran kita. Kita saksikan hati kita. Bersaksi untuk diri kita dan berjanji untuk diri kita. Fuang, tapaturung ka puap pamasemu puang. Kuam menginat tugeng keng atiku puang. Pigau imu parentangi puang nenia niniri wisinina napi sangkangi puang Allah Ta'ala. Ipatugang kengi cinata lori pangkau engke biasa na pigau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tugau nenia ipatugang ketui papujita lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah mati nasabari napasiruntuk ipuang Allah Ta'ala risurga pamasena. Saya kira ini Bapak sekalian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah yang saya sampaikan di kesempatan ini murni tentu kesalahan saya. Saya berterima kasih kepada panitia Alena Temelebita Haji Muhammad Masa menghubungi saya. Ya, beberapa hari yang lalu itu langsung saya iakan Bapak sekalian. Baru saya sadar ternyata tanggal 17 itu kita upacara. Jadi malam ini mestinya kami ramah tamah dalam rangka kegiatan 17, tapi ternyata pangulik nacalacu mengalahkan rasa itu, sehingga saya juga rindu kepada kita semuanya sehingga saya hadir di sini. Izinkan setelah ini saya harus ke Makassar dan terima kasih atas undangannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittatin ayamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.
وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum